Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 3 dan 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara dan saudariku yang terkasih, ini adalah bagian kedua dari renungan kita di bawah judul pencobaan di padang gurun. Pada bagian yang pertama kita mendapatkan pesan bahwa sebagaimana Yesus yang baru saja dibaptis, yang baru saja dimuliakan, Allah Sang Bapa mengizinkan dia untuk mengalami pencobaan. Itu adalah pesan bagi engkau dan saya. Kita yang sudah dipanggil Tuhan, kita pun juga harus bersiap untuk menghadapi pencobaan. Kita tidak diistimewakan dalam arti bahwa kita tidak akan mengalami pencobaan, tetapi kita tetap harus siap berada di bawah tekanan pencobaan iblis. Pesan yang kedua dari bagian yang pertama adalah Yesus yang adalah Putra Allah, yang dikatakan di sana sebagai anak yang dikasihi, bahkan juga diizinkan mengalami berbagai macam pencobaan. Ini mengandung pesan, sedekat apapun kita dengan Allah, tetaplah kita manusia yang rentan terhadap berbagai macam cobaan iblis. Iblis tidak akan pernah meninggalkan kesempatan untuk mencobai dan berusaha menjatuhkan, membunuh manusia, bahkan manusia yang sangat-sangat taat kepada Allah. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana Tuhan Yesus menangkal, menanggulangi, menolak setiap bujukan setan, perangkap maupun jerat iblis yang ditawarkan. Di sana disikapi Tuhan Yesus dengan begitu tegas dan bijaksana. Dikatakan pada ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah." Saudara dan saudari yang terkasih, pada dasarnya iblis tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi dia berusaha menjatuhkan pengandalannya kepada Sang Bapa. Ia ingin melihat bagaimana Yesus tunduk terhadap perintahnya. Iblis tidak pandang bulu, ia bahkan menekan Yesus, mengintimidasi dia dengan mengatakan, "Jikalau engkau anak Allah, maka turutilah apa yang menjadi keinginanku. Jikalau engkau adalah anak Allah, maka tunduklah terhadap aku." Itu sebenarnya yang hendak dikatakan iblis kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengerti siapa iblis. Dia adalah pendusta, dia adalah pembohong, dan itu adalah sifat dasar yang ada di dalam diri roh penyesat ini. Kata-katanya mungkin manis, bahkan seolah-olah ia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi di balik itu tetaplah ia adalah penjahat. Dia adalah si jahat yang ingin mengalahkan Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari, iblis mendekati kita bukan dengan ancaman. Iblis mendekati kita bahkan dengan kata-kata manis, dengan menunjukkan siapa kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah milik Tuhan. Maka iblis akan mengatakan kepada engkau dan saya, "Bukankah engkau anak Allah?
bukankah engkau kekasih Tuhan? Kalau demikian, mengapa engkau menderita? Mengapa engkau kelaparan? Pasti ada yang salah. Coba teliti bagaimana imanmu. Coba teliti bagaimana pengharapanmu, pengandalanmu. Bahkan mungkin iblis kemudian menunjukkan, lihat orang itu. Dia tidak pernah menyembah Tuhan. Dia tidak pernah berdoa, berkurban sama sekali belum pernah dilakukannya. Tetapi hidupnya sukses, tetapi dia hidup sejahtera, tetapi hidupnya lancar-lancar saja. Dia bisa melakukan apa yang menjadi keinginannya dengan mudah, mencapai cita-citanya dengan begitu gampang. Sampai di sini kelihatan sekali betapa iblis manis di mulut, tetapi hatinya busuk, tetapi niatnya tetaplah jahat. Engkau jangan terbuai dengan kata-kata yang manis dari mulut yang berbisa ini. Kemudian iblis berkata, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis tidak mengatakan buatlah roti dengan menggunakan bahan dasar batu ini. Kalau orang membuat roti dengan menggunakan bahan-bahan dasar yang ada, itu masih sangat sederhana. Mungkin itu bisa dipahami, itu hanya pekerjaan manusia saja. Tetapi iblis mengatakan perintahkanlah. Kelihatan di sana ia menunjukkan bahwa firman Tuhan ini memiliki kuasa, bahwa ia sebenarnya percaya apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Tuhan akan senantiasa menjadi kenyataan. Oleh karena itu dia tidak mengatakan buatlah roti, melainkan perintahkanlah batu ini untuk menjadi roti. Kembali kelihatan di sini bagaimana strategi, bagaimana cara busuk iblis untuk menjerat Tuhan. Ia seolah-olah meninggikan Tuhan dengan kuasa firman-Nya. Ia seolah-olah memuji-muji Tuhan bahwa hanya dengan 1-2 kata Tuhan akan mampu menjadikan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Tetapi tetaplah Tuhan mengetahui maksud jahat iblis. Iblis ingin agar Tuhan menggagalkan upayanya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Bapa. Bukankah Tuhan sedang berpuasa? Dan pada saat puasa itulah Tuhan ingin menunjukkan penyembahan. Tuhan ingin menyatakan kedekatannya kepada Sang Bapa, sikapnya yang tunduk kepada kehendak Bapa. Maka kemudian Tuhan dengan tegas menolak apa yang menjadi keinginan roh jahat itu dengan mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan demikian, Tuhan Yesus menegaskan bahwa memang benar Dia adalah anak Allah. Dia memiliki kuasa, dengan firman Ia mampu menjadikan segala sesuatu. Tetapi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih diutamakan bagi manusia Yesus ini, yaitu adalah kehendak Sang Bapa. Maka kemudian Dia mengatakan bahwa sesungguhnya hidup manusia itu bergantung kepada firman Allah. Saudara dan saudara yang terkasih, mari kita petik pelajaran dari apa yang Tuhan Yesus firmankan. Kita seringkali menempatkan kebutuhan-kebutuhan jasmani, makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang demikian banyak, yang setiap saat bahkan itu juga mendesak hidup kita menjadi sesuatu yang utama. Seolah-olah hidup kita tergantung kepada makanan itu. Seolah-olah hidup kita tergantung kepada tempat tinggal, rumah, pangkat, derajat, kehormatan, dan lain sebagainya. Yang semua itu adalah sifatnya fana. Yesus tidak mengatakan bahwa semua itu tidak berguna. Itu juga kita butuhkan. Tetapi Yesus mengatakan, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebanyak apapun engkau menumpuk harta benda, makanan, bahkan engkau telah mencapai derajat, pangkat, kehormatan yang sedemikian luhur di mata manusia, tetapi engkau tetaplah manusia yang kecil, lemah, tak berdaya di hadapan Tuhan. Setiap saat engkau akan dapat mati, setiap saat engkau dapat jatuh
apabila engkau tidak memelihara firman Tuhan, apabila engkau tidak merawat setiap sabda Tuhan yang dikaruniakan kepada kita. Kehendak Tuhan adalah kudus, sabdanya, firman-Nya adalah baik, dan itu semua adalah hidup kita yang sesungguhnya. Makanan, pakaian, dan segala macam yang sifatnya jasmaniah, yang sifatnya badani, itu sebenarnya hanyalah pendukung atau pelengkap kehidupan saja. Karena Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Yang lainnya itu akan ditambahkan kepada kita. Berarti ada jaminan jikalau kita tetap mengikut Tuhan, secara tulus kita tunduk kepada Allah, mencari kerajaan Allah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mati kelaparan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terhina di hadapan banyak orang, kemudian kita menjadi tidak berguna. Percayalah, engkau adalah milik Allah. Tidak mungkin Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kasih menyia-nyiakan engkau, menyia-nyiakan pengharapanmu, menganggap tidak ada kepercayaan dan pengandalanmu. Itu bukanlah sifat Allah. Hanya kita yang kadang-kadang meragukan Dia, yang kadang-kadang kita kurang percaya kepada Dia. Maka sebagaimana Petrus, ia telah bisa berjalan di atas air, tetapi ketika keraguan itu menyusup ke dalam hatinya, ia perlahan-lahan akan tenggelam. Tetapi Tuhan meraih tangannya, Tuhan mengangkat dia, Tuhan menyelamatkan dia. Itu juga yang akan dilakukan Tuhan kepada engkau dan saya tatkala kita berada di dalam berbagai macam pencobaan. Pencobaan iblis masih akan terus terjadi atas kita, tetapi juga penyertaan Tuhan semakin hari akan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Kita hanya cukup mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau mengasihiku, Engkau merawat aku, Engkau melindungi aku. Bawalah aku sampai ke surga. Tuhan memberkati engkau, sampai jumpa. Amin.